Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini masih membahas tentang iklan produk affiliate. Bukan pembahasan tentang konten teman-teman ya, tapi kita akan membahas bagaimana caranya konten kita bisa menjangkau banyak calon pembeli dengan cara beriklan. Kemarin di video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana caranya kita mempromosikan produk affiliate kita menggunakan TikTok Ads. Namun setelah saya coba cek di bagian kolom komentar video dan saya cek juga di bagian DM Instagram, itu masih banyak yang bingung bagaimana caranya beriklan. Ada masalahnya itu di bagian produk yang harus ditautkan, ada juga yang di bagian kontennya. Pokoknya masih banyak problemnya. Nah, ini buat pemula ya, ataupun buat yang baru terjun ingin iklan mungkin masih bingung dan pastinya itu susah banget. Makanya di video ini saya ingin memberikan sebuah tips yang cukup simpel untuk bisa menjangkau calon pembeli dengan cara beriklan. Nah, seperti apa caranya? Dan bukan cuma step by step saja di video ini yang akan saya bahas, tapi beberapa tips yang harus teman-teman perhatikan agar konten yang diiklankan itu bisa relate dengan audiens. Jadi kita langsung saja mulai bahas. Yang pertama kita masuk dulu ke bagian akun TikTok-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke bagian akun TikTok yang tentang olahraga. Ini buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya mungkin udah tahu ya tentang akun yang ini. Dari mulai bedah konsep dan yang lainnya. Pokoknya udah pada tahu. Dan di video ini kita akan coba untuk bahas bagaimana cara beriklan dengan akun yang sudah memiliki beberapa video teman-teman ya. Nah, sebelum kita bahas ke bagian step by step-nya, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terlebih dahulu. Yang pertama dulu untuk akun baru yang dimana teman-teman itu baru aja bikin akun TikTok-nya, udah ditautkan keranjang, terus bikin video gitu kan, ada 1, 2, 3 ataupun 5 video terus pengen diiklankan. Nah, apakah bisa langsung diiklankan secara sekaligus ataupun tidak? Sebetulnya bisa, cuman masalahnya adalah kalau misalkan kita iklankan, apakah konten yang kita buat itu sesuai dengan calon pembeli ataupun tidak? Apakah calon pembeli itu akan tertarik ataupun tidak dengan konten yang sudah kita buat baru saja? Ya, jadi kita ini harus benar-benar bikin kontennya itu yang menarik audiens. Namanya juga beriklan teman-teman ya, bukan bikin konten. Bikin konten kan gratis ya, tapi kalau misalkan beriklan itu kita membayar dan harus nih biaya iklan tersebut itu bisa balik modal. Itu yang bagus sebetulnya ya. Nah, untuk cara seperti ini, hal yang harus teman-teman lakukan adalah di riset dulu. Bagaimana cara risetnya, Dang? Nah, untuk risetnya kita nggak perlu buka web ataupun yang lainnya. Kita fokus untuk ngerisetnya itu di aplikasi TikToknya aja. Oke, yang pertama dulu teman-teman ya. Yang pertama teman-teman itu jualan apa sih di TikTok affiliate ataupun mempromosikan produk apa? Di sini contohnya saya ini mempromosikan produk tentang yang namanya itu olahraga. Nah, di sini bisa teman-teman cek ada sepatu, ada jersey, ada poster dan yang lainnya. Kita akan coba targetkan untuk yang jersey Al-Nassr ini teman-teman ya. Nah, yang pertama kita pergi dulu ke bagian TikTok Shop. Terus pergi ke bagian marketplace produk. Nah, di sini kita ketik dulu teman-teman ya. Kita ketik dulu di sini jersey apa tadi Al-Nassr ya. Sebentar. Jersey Al-Nassr. Nah, kita coba cek. Kita akan lihat dulu beberapa konten. Nah, ini ya udah ada teman-teman ya. Kita akan pilih aja ya untuk produk yang terjualnya banyak. Ini contohnya dari toko dndsport.id. Kita akan coba cek untuk akunnya. Nah, yang harus kita perhatikan di sini teman-teman ya, yaitu tentang konten yang dia buat. Dia ini bikin kontennya itu seperti apa gitu. GMP, terus ada ada CTA, ada CO-nya, terus ada sukanya, ada tayangannya. Nah, kita itu harus tahu dari sininya gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mau riset dari yang lain itu bisa, tapi bagusnya itu ngerisetnya itu sesuai dengan produk yang kita jual ataupun kategori yang pas. Nah, di sini ini tuh cuma template aja kayak gini teman-teman ya. Dapat GMP-nya itu C ya. Ya, menurut saya itu C itu cukup ya. Yang bagusnya itu kan A+ ya ataupun B juga udah bagus sebetulnya. Nah, di sini bisa teman-teman coba untuk lihat dulu konten-kontennya baru teman-teman buat bagaimana caranya dia itu bisa mendapatkan closingan dengan konsep ya, dengan konsep yang dia buat sendiri. Kita bisa buat lebih. Misalkan ini kan hard selling teman-teman ya, yang dimana dia itu cuma bikin template aja. Kita bisa bikin konten soft selling yang mungkin bisa melebihi GMP dari konten yang ini. Nah, ini untuk akun yang baru ya. Jadi silakan teman-teman itu riset dulu. Nah, saat di reset buat langsung kontennya. Nah, kita tunggu 1-2 minggu ke depan apakah konten yang kita buat itu bisa tembus view-nya di angka 10.000 ya minimal ataupun di angka 50.000. Kalau misalkan udah bisa tembus ke situ baru kita bisa iklankan. Nah, ini untuk akun yang baru ya. Diingetin teman-teman ya. Yang pertama tadi saya bahas itu adalah untuk akun yang baru. Nah, terus gimana dong kalau misalkan akunnya itu udah FYP ya videonya ataupun view-nya itu udah banyak gitu kan, udah banyak yang komen dan yang lainnya. Itu sebetulnya gampang banget ya. Kita tinggal iklankan saja konten yang sudah banyak share-nya, udah banyak save-nya, udah banyak love-nya, udah banyak komennya juga. Itu bisa langsung kita iklankan teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya kita bisa cek dulu di bagian analisisnya. Gimana cara ceknya, Dang? Gampang, teman-teman tinggal pergi aja ke bagian yang 3 atas ini, pilih yang bagian alat kreator.
Ya, terus di sini teman-teman tuh pergi ke bagian analisis. Nah, kita lihat dulu di bagian analisis ringkasan yang ada di bagian sini, teman-teman ya. Nah, di bagian analisis ringkasan ini, dalam 7 hari terakhir, ini tanda panahnya itu ke atas. Berarti di sini akun saya itu lagi naik daun lah istilahnya ya. Lagi rame banget. Di-boosting dari beberapa konten kan. Ada beberapa konten yang FYP dan untuk grafiknya juga naik, teman-teman ya. Nah, kenapa ini naik? Karena lagi rame tentang masalah Real Madrid ya. Apalagi yang kemarin Copa del Rey kalau nggak salah, teman-teman ya. Nah, di sini enak nih kalau misalkan kita hapus langsung gitu kan untuk kontennya. Tapi tujuan utamanya itu bukan dari metrik ini ya yang ingin saya bahas, tapi di bagian kontennya. Nah, di bagian konten ini kita bisa lihat. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan akun kita videonya udah FYP, banyak FYP, nah mana yang tepat untuk kita iklankan? Kita bisa lihatnya itu di bagian sini. Kita lihat 7 hari terakhir, video populer yang mana yang lagi naik, teman-teman ya. Kebetulan di sini yang lagi naiknya itu yang tentang fakta menarik tentang Real Madrid. Yang ini kita bisa iklankan, kenapa? Karena selama 7 hari terakhir, ini view-nya itu meledak, teman-teman. Itu pun langsung rame di angka 76.000 dalam waktu 1 minggu. Ini gampang kalau misalkan seperti ini, kita langsung iklan saja. Atau kalau misalkan teman-teman dapat datanya seperti ini, kita bisa iklan 1-2 video saja ya. Nah, kita langsung saja mulai iklan ya. Dari pembahasannya pertama mungkin teman-teman udah paham kan? Untuk yang pertama silakan upload dulu video sebanyak-banyaknya buat akun yang baru untuk bisa mengetahui konten mana yang tepat untuk kita iklankan. Dan untuk yang kedua, kalau misalkan akun FYP kita baru langsung iklan ya. Nah, kita akan bahas step by step untuk iklannya. Oke. Ini untuk iklannya. Jadi kita akan pilih untuk konten yang ini. Nah, kebetulan untuk konten yang ini produknya itu dimatikan, teman-teman ya, karena beberapa produknya itu habis ya, beberapa produknya habis. Jadi ya kayaknya ini gak cocok banget kalau misalkan produk yang ditautkannya itu terus kita iklankan, tapi produknya nggak ada, kan rugi, teman-teman ya. Oke, kita tinggal klik aja yang bagian promosi. Ya, nah di aplikasi TikTok ini lebih murah ya dibandingkan dengan TikTok Ads. Di sini tuh kalau nggak salah 15.000 ya teman-teman, ataupun 30.000 katanya naik ya. Kalau di TikTok Ads itu 200 ribuan. Nah, di sini kan ada pilih target Anda ya. Nah, di sini ada tingkatkan akun yang dimana ini bakalan lebih banyak tayangan dan lebih banyak mengikut. Tapi karena tujuan kita ini ingin mendapatkan komisi bukan follower, maka pilih yang bagian lebih banyak pembeli ke produk. Nah, seperti ini. Nah, di bagian tentukan penonton Anda, sebetulnya ini kita bisa pilih yang penonton bawaan, TikTok memilih untuk Anda. Jadi TikTok nanti merekomendasikan konten kita ke audiens yang tepat ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu nih, punya riset sendiri, punya demografi sendiri, itu bisa teman-teman cek buat sendiri. Kalau misalkan klik buat sendiri, nantinya akan seperti ini. Nah, jenis kelaminnya itu gimana gitu kan, lokasinya seperti apa, minatnya itu kayak gimana. Nah, ini lebih spesifik dan lebih tepat banget teman-teman ya. Jadi target marketnya itu sesuai ya. Tapi kalau misalkan kita pilih yang rekomendasi TikTok itu kan belum tentu ya, belum tentu ditargetkan ke pool laki-laki ataupun ke pool perempuan, itu kita nggak bisa tahu ya. Tapi kalau misalkan kita buat seperti ini, kita bakalan tahu. Oke? Nah, saya akan pilih yang bagian spesifik ini ya. Kita pilih aja yang bagian nama penontonnya, kita akan pilih yang bola ya. Ini contoh bola seperti ini. Nah, jenis kelamin di sini kita pilih nih untuk jersey apakah cocok untuk wanita ataupun untuk perempuan. Jadi di sini saya akan pilih gender itu semua, teman-teman ya. Dan untuk usianya kira-kira nih, untuk usianya itu berapa? Kalau misalkan usia kan jersey itu ataupun olahraga itu untuk semua kalangan ya. Tapi di sini saya akan buat spesifik lagi. Tujuannya untuk apa? Kalau misalkan kita buat spesifik agar nantinya iklan kita itu nggak boros ya. Nah, kita akan pilih yang 17, 18 sama 25 ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita simpan. Oke, nah terus kita pilih yang minat, kita edit. Nah, kita akan pilih yang olahraga. Di sini kita akan coba cek dulu apakah ada. Ada nih, kita pilih yang ini teman-teman ya, terus kita klik simpan. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita klik simpan. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, di sini bisa teman-teman cek ya, untuk totalnya itu 266.000. Mahal banget dang. Ya iya, kita bisa edit teman-teman ya, sabar aja. Nah, editnya itu di bagian anggaran di bagian bawah ini ya. Kalian bisa ubah anggarannya per harinya itu 60.000 teman-teman ya. Oke, untuk durasinya kita bisa pilih yang 18.000, tapi untuk 18.000 ini Anda lebih berkemungkinan mencapai target dengan minimum anggaran sebesar 60.000. Hasil tidak dijamin ya. Ini ada penjelasan hasil tidak dijamin. Nah, ini buat teman-teman yang pengen coba-coba untuk bisa meningkatkan engagementnya ataupun ingin bisa meningkatkan yang namanya itu trafficnya, mungkin bisa dicoba dulu yang 18.000. Tapi kalau misalkan mau coba deh rekomendasi dari TikTok 60.000, ya udah coba aja teman-teman ya. Nah, 64.000 ini untuk durasinya berapa nih? Misalkan pengen durasinya itu 1 hari. Nanti 1 hari itu segini ya. Ini saran teman-teman ya.
Pokoknya anggarannya sama lah ya. Jadi gini, kalau misalkan kita pilih anggaran di angka berapa ya, misalkan di angka 80.000 lah, ya 80.000 untuk durasi 1 hari, maka yang harus dibayar itu 91.000. Jadi mana 91.000 ini, teman-teman bisa klik untuk perinciannya. Jadi di sini kita harus bayar pajak juga, teman-teman ya. Ini total yang harus teman-teman bayarkan ya, yang 91.908, bukan yang 82.000-nya ya. Jadi sini paham kan? Nah, di sini silahkan teman-teman pilih aja untuk durasinya mau berapa hari. Nah, ingat ya, untuk anggaran ini kan 82.000 ya. Ini jalan iklannya itu selama 1 hari. Ya, sama 1 hari teman-teman. Jadi kalau misalkan kita start jam 19.51, maka akan berhenti di angka tersebut untuk besoknya. Jadi ini nggak bisa nggak bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari. Berbeda dengan TikTok Ads kan. Kalau misalkan TikTok Ads itu 200.000 itu sampai habis. Mau itu habisnya selama 1 minggu, 1 bulan, tetap aja iklan itu berjalan ya. Di sini paham ya untuk perbedaannya. Nah, silakan di sini teman-teman pilih aja. Untuk perkiraannya seperti ini ya, perkiraan tayangan videonya. Lebih tinggi berarti lebih bagus lah intinya kalau misalkan kita beriklan. Nah, kalau misalkan udah seperti ini tinggal diklik bayar aja. Ya, untuk pembayarannya juga gampang banget, gak ribet pokoknya ya. Di sini teman-teman bisa pilih mau pakai Dana, ShopeePay, GoPay, ataupun punya bank transfer juga silakan. Nah, silakan teman-teman diisi dulu ya untuk dompet digitalnya. Mau yang ke Dana, ShopeePay juga diisi dulu. Nanti kalau misalkan sudah, tinggal ditunggu. Apakah iklannya akan berjalan? Belum tentu teman-teman ya. Iklan berjalan ditentukan dari beberapa faktor. Yang pertama dari audionya, dari kontennya gitu kan. Kalau misalkan produk ya udah pasti nggak bakal dinilai itu ya. Yang paling dinilai adalah konten, audio, dan beberapa konsep videonya. Karena banyak sekali iklan yang ditolak, alasan dari audionya juga gitu kan, terlalu melanggar dan ada konten yang terlalu sensitif. Jadi silakan teman-teman perhatikan juga di bagian poin-poin tersebut. Nah, itu mungkin ya step by step yang paling singkat cara berikan produk affiliate dari Bos Promote ini. Bisa teman-teman pilih mau coba yang pakai Bos Promote ataupun mau coba yang pakai TikTok Ads. Namun poin penting dari video ini adalah lakukan riset dan analisis agar konten yang teman-teman iklankan itu lebih tepat. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.